Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Lubis, NPM 23511084. Saya akan mempresentasikan bab 4, etika dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan dokumentasi tertulis yang menjelaskan bagaimana rencana bisnis memiliki nilai-nilai positif bagi berbagai aspek yang diteliti, sehingga dapat dinyatakan layak dijalankan. Etika dalam studi kelayakan bisnis, yaitu tujuan studi kelayakan bisnis adalah menghindari penanaman modal yang besar pada kegiatan yang kurang memberikan keuntungan. Studi ini dilakukan untuk mempelajari usulan suatu proyek dalam segala sisi secara profesional agar hasilnya bisa membantu dalam mengambil keputusan apakah bisa layak dijalankan atau tidak. Selanjutnya itu ada hasil studi kelayakan berupa laporan tertulis yang menyatakan rencana bisnis layak atau tidak direalisasikan. Laporan ini digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditor, manajemen, dan maupun pemerintah untuk menyetujui atau menolak proyek bisnis. Namun, terkadang meskipun laporan menunjukkan layak, proyek tetap gagal karena adanya investasi atau kepentingan lainnya, sehingga perusahaan harus berhati-hati dalam membuat analisis kelayakan. Selanjutnya ada faktor-faktor kegagalan bisnis dan analisis biaya manfaat. Kegagalan bisnis ini terjadi karena berbagai kesalahan seperti kesalahan dalam perencanaan, kesalahan dalam penafsiran pasar, kesalahan dalam penggunaan teknologi, kesalahan dalam ketersediaan bahan baku, kesalahan dalam memperkiraan jumlah tenaga kerja, serta karena faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, misalnya bencana alam atau kebakaran. Bisnis yang dikaji bisa besar maupun kecil. Semakin besar bisnis, semakin besar pula resiko dan dampaknya, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, studi kelayakan sering dilengkapi dengan analisis biaya dan manfaat atau cost and benefit analysis, termasuk manfaat social cost dan social benefit. Baik, selanjutnya ada 3 dimensi manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat finansial, 1, yaitu manfaat ekonomi. Bagi bisnis itu sendiri, bisnis dianggap menguntungkan jika laba lebih besar dari resiko. Kedua, itu ada manfaat sosial. Manfaat sosial bagi masyarakat sekitar proyek. Hal ini lebih sulit diteliti karena melibatkan banyak faktor sosial. Ketiga, itu ada manfaat ekonomi nasional. Manfaat bisnis bagi perekonomian negara atau ekonomi makro. Selanjutnya ada pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis, yaitu 1, pihak investor. Investor menggunakan hasil studi kelayakan untuk menilai apakah bisnis layak dijalankan, bagaimana target dan rencana perusahaan di masa depan, serta upaya untuk mencapai target tersebut. Kedua, itu ada pihak kreditor atau bank. Kreditor seperti bank akan mengkaji ulang hasil studi kelayakan sebelum memberikan pinjaman. Mereka mempertimbangkan juga kinerja manajemen perusahaan dan aset yang dimiliki. Perusahaan yang terikat dengan pinjaman bank harus berusaha memperoleh keuntungan agar bisa mengurangi jumlah pinjaman dan membayar bunganya. Perusahaan yang terikat dengan pinjaman bank harus berusaha memperoleh keuntungan agar bisa mengurangi jumlah pinjaman dan membayar bunga bank. Peran studi kelayakan bagi manajemen dan pemerintah. Pihak manajemen studi kelayakan dapat dibuat oleh pihak eksternal atau internal perusahaan. Sebagai project leader, manajemen perlu mempelajari isi studi kelayakan, terutama dalam hal pendanaan, alokasi modal sendiri, serta rencana pendanaan dari investor dan kreditor. Kedua, pihak pemerintah dan masyarakat. Penyusunan studi kelayakan harus memperhatikan kebijakan pemerintah karena bisa mempengaruhi arah bisnis. Contohnya penghemat devisa negara, penggalakan ekspor non-migas, dan pemakaian tenaga kerja massal merupakan bentuk proyek yang mendukung kebijakan pemerintah. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.